Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahu bimannihi wa ifdalih wa yudafi'u niqamahu bi'izzihi wa jalalih wa yukafi'u mazidahu bihusni fi'alih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi fi aqwalih wa af'alih ma damal maula yatafaddalu ala abidihi binawalih amma ba'd. Yang kita muliakan Profesor Dr. Haji Sagaf Petalongi, MPD, Rektor IAIN Palu yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Profesor Dr. Haji Abidin. Yang terhormat pembimbing kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji M. Amin Abdullah. Sebuah kehormatan buat saya tampil bersama beliau, senior kita dalam satu forum. Saya niatkan hadir untuk ngaji kepada beliau. Beliau dulu Ketua Majelis Takjim Muhammadiyah. Saya kira kita semua mengakui kealiman dan ketokohan beliau, sehingga warga NU seperti saya sangat bersyukur bisa mengaji kepada beliau hari ini. Semoga Allah mengaruniai kesehatan dan usia panjang dan barokah kepada para ulama, masyaikh, guru dan pembimbing kita, dan semoga pula kita semua mendapat barokah dari ilmu, hikmah, dan keteladanan mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Profesor Dr. Rusli, Direktur Pasca Sarjana, ini sahabat dan guru saya sejak dulu di S1 di IAIN Ciputat. Beliau terkenal alim dan cerdas sejak dahulu dan menjadi rujukan kawan-kawan saat berdiskusi di kampus. Terima kasih atas undangannya, Syekh Prof. Rusli. Para pimpinan IAIN Palu lainnya, dekan, kaprodi, moderator, para dosen dan mahasiswa, tokoh masyarakat, serta hadirin hadirat al-virtuali, karena kita diskusinya secara virtual ini. Alhamdulillah tadi sudah kita simak bersama paparan yang luar biasa dari guru kita, pembimbing kita, Prof. Amin Abdullah, yang benar-benar menggugah dan membuka cakrawala berpikir kita. Yang saya sampaikan hanya sekedar mengisi sisi-sisi yang beliau belum sentuh dari sisi praktisnya. Kalau dari berbagai teori dan pendekatan filosofis etis tadi beliau sudah sampaikan, saya hanya menambahkan sedikit saja. Pertama, persoalan pandemi COVID ini membuka ruang perdebatan masalah meteorologi, khususnya persoalan usul fikih. Berbagai ungkapan problematika yang muncul di tengah masyarakat pada hakikatnya bisa dikembalikan kepada pendekatan maqasidus syariah, khususnya pertentangan antara hifzuddin dan hifzun nafas. Ini karena saya bicara di kampus, asumsi saya kita sudah paham semua masalah maqasidus syariah, itu tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Pertentangan antara hifzuddin dan hifzun nafas. Kita sepakati kuliatul khoms, 5 hal, paling tidak 5 hal yang harus dijaga dalam maqasidus syariah, tetapi para ulama berselisih mengenai urutannya, khususnya menempatkan masalah hifzuddin. Apakah hifzuddin, yaitu menjaga agama, ditempatkan pada urutan pertama, ataukah pada urutan pertama itu kita tempatkan hifzun nafas? Persoalan ini menjadi krusial ketika terjadi benturan antara hifzuddin dan hifzun nafas. Dan itulah yang sekarang kita lihat di persoalan pandemi corona ini. Para ulama kontemporer seperti Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, atau yang lebih populer misalnya Syekh Yusuf Qaradawi. Kedua beliau menggunakan satu kaidah yang menarik dalam berbagai tulisan maupun ceramahnya. Sihatul abdan muqaddamatun ala sihatil adyan. Jadi secara harfiah kira-kira maksudnya sehatnya badan kita ini diutamakan daripada sehatnya agama. Nah, bahasa yang beliau gunakan dari kaidah ini tentu mengindikasikan
bahwa jikalau terjadi pertentangan antara hifzuddin dan hifzun nafas, maka yang dimenangkan adalah hifzun nafas. Karena bagaimana kemudian kita bisa beribadah dengan aman dan nyaman jikalau kondisi badan kita atau kondisi masyarakat sekitar kita itu tidak nyaman dan tidak aman. Karena itu sihatul abdan muqaddamatun ala sihatil adyan. Nah, para ulama kita paham semua mengenai persoalan kaidah-kaidah ini. Beliau mumpuni ngelotok masalah al-asbah wan nadzairnya Imam Suyuti misalnya, atau kitab Qawaidul Ahkamnya Syekh Izzuddin Abdus Salam. Nah, tetapi aplikasinya yang ini menjadi persoalan. Misalnya tadi al-masyaqqah tajlibut taisir, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu para ulama paham semua. Tapi ketika mengaplikasikannya dalam kasus yang konkret seperti pandemi COVID ini, timbul berbagai pertanyaan. Bahkan terjadi perang kaidah yang bisa kita simak dalam diskusi seputar pandemi ini. Misalnya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menolak mafsadah, menolak kerusakan atau kemudaratan, itu diutamakan ketimbang mengambil maslahah. Itu di-counter dengan kaidah lainnya, al-maslahah al-muhaqqah, al-maslahah al-muhaqqaqah, muqaddamatun alal mafsadatil mauhumah. Kemaslahatan yang nyata wajib didahulukan daripada mafsadah yang belum nyata. Nah, menurut ulama yang mengkanter dengan kaidah ini, mereka beranggapan kemaslahatan masalah sholat Jumat berjamaah di masjid, ya, itu adalah yang muhaqqaqah, yang sudah nyata. Sementara kerusakan mafsadah akibat corona itu belum nyata. Paling tidak mereka lihat ada di daerah mereka. Sehingga kemudian bagaimana mungkin kemaslahatan yang nyata ditinggalkan oleh sesuatu yang belum nyata. Mereka beranggapan COVID ini adalah penyakit orang kaya. Orang yang suka traveling ke luar negeri, suka melakukan perjalanan lintas provinsi, lintas daerah, dan suka bersinggungan atau berinteraksi melewati batas-batas daerah maupun komunitasnya, itu yang punya potensi terkena. Sementara kalau mereka yang tiap hari hanya berangkat dari rumah ke sawah, setelah itu pulang ke masjid, gitu ya, paling-paling kemudian jarang ke pasar, cukup tinggal ambil sayur mayur di kebun di belakang rumah, misalnya. Apakah ini juga harus lockdown? Apakah ini juga harus tinggal di rumah? Sementara mereka tidak melihat mafsadah yang nyata, gitu ya, di sekitar mereka. Nah, ini yang menjadi menarik dalam wacana diskusi kita pada hari ini. Benarkah mafsadah corona itu belum nyata? Siapa yang berhak menentukan status mafsadah corona tersebut? Nah, sehingga berbagai persoalan mengenai COVID ini, kita bisa kembalikan kepada persoalan-persoalan kaidah tadi, yang kemudian dalam tataran fikih praktis, itu menyasar kepada sejumlah area, baik masalah fikih ibadah, tadi sudah dicontohkan oleh guru kita, Prof. Amin Abdullah, masalah wudhu dan virus, soal penguburan jenazah, dan juga contoh-contoh dari Bapak Wakil Rektor maupun moderator tadi, termasuk menikah secara online tadi misalnya. Nah, yang semuanya bisa dikembalikan kepada perdebatan kaidah-kaidah tadi itu. Misalnya begini, para ulama dalam fikih siyasah itu memiliki kaidah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Artinya terlepas dari para ulama tadi mau pakai kaidah yang mana, perang kaidah tadi, ya, tapi ketika kemudian ulil amri sudah memberikan keputusan, maka ini sudah ilzamun, sudah mengikat wa yarfa'ul khilaf, dan menghilangkan
perbedaan pendapat. Jadi sudah legally binding, istilah hukumnya begitu. Sudah mengikat secara hukum. Tapi ternyata masih dipertanyakan juga dalam aplikasinya di lapangan. Misalnya yang dianggap waliul amri sekarang itu yang mana? Apakah keputusan presiden saja, ataukah keputusan gubernur? Kita tahu keputusan presiden dan keputusan gubernur DKI sering berbeda misalnya. Atau keputusan antara gubernur dengan wali kota. Kita tahu gubernur Jawa Timur dengan wali kota Surabaya juga sering berbeda pandangan. Ya. Atau yang disebut dengan waliul amr itu kita naikkan levelnya lebih tinggi lagi, level internasional. Yaitu keputusan Badan Dunia seperti WHO, apakah termasuk dalam kaidah hukmul hakim, ilzamun wa yarful khilaf. Artinya, ketika di tingkat internasional, WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, sudah mendeklarasikan ini sebagai pandemi, sehingga statusnya sudah darurat, apakah kemudian keputusan ini harus ditaati, diikuti oleh wali-wali amri lain di tingkat pemerintahan? Di mana batas-batas wilayatul hukmi itu? Apakah cukup di wilayah kenegaraan kita atau sudah masuk ke wilayah internasional misalnya? Nah, ini menjadi salah satu hal yang muskil yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Nah, masalah penguburan jenazah tadi yang sempat disinggung secara kultural, secara tradisi oleh guru kita, Prof. Amin Abdullah, di lapangan juga berkenaan dengan rumitnya persoalan tes COVID ini. Jadi ada yang rapid test, gitu ya, ada yang swab test. Nah, ini seringkali jadi persoalan. Banyak kasus di lapangan ketika orang masuk ke rumah sakit dan dilakukan rapid test, hasilnya adalah, katakanlah hasilnya adalah positif. Sehingga ditangani secara protokol COVID. Dan ketika 2-3 hari kemudian kondisinya semakin memburuk, dilakukan swab test, maka hasil swab testnya belum keluar, orangnya sudah meninggal. Nah, berdasarkan hasil rapid test yang sebelumnya positif, maka rumah sakit mendeklarasikan pasien ini terkena meninggal karena COVID, meskipun hasil swab testnya belum keluar. Kan begitu. Timbul persoalan ketika ternyata setelah dikubur, hasil swab testnya negatif. Nah, ini bagaimana? Apa mau digali kembali gitu, kemudian dilakukan dengan penguburan biasa, dengan tahlilan rame-rame, dengan apa gitu ya. Atau dalam kasus berbeda, masuk rumah sakit, rapid testnya negatif. Nah, ini jadi hukum asalnya negatif. Nah, ini kan kita pakai mulai kaidah istishab ini. Hukum asalnya negatif, tapi karena kondisinya semakin memburuk, kemudian dilakukan swab test belum keluar, sudah meninggal. Maka kemudian pertanyaannya, kalau tadi kasus pertama kan hukum asalnya memang hasil tes rapid testnya positif. Sekarang rapid testnya negatif, tetapi ada indikasi-indikasi kesehatan lainnya yang membuat kondisi ini memburuk dan dokter curiga ini positif, dilakukan swab test, belum keluar hasilnya, sudah meninggal. Maka berdasarkan saduz zari'ah, rumah sakit memutuskan untuk melakukan penguburan jenazah dengan protokol COVID. Hebohlah keluarga. Loh, tesnya semula negatif kok, kan begitu. Nah, ini gara-gara selain masalah kultur dan tradisi yang tadi disampaikan oleh Prof. Amin Abdullah, juga gara-gara persoalan hasil tes itu ternyata juga tidak bisa segera diketahui. Ada jeda waktu antara hasil tes dengan meninggalnya pasien. Maka kemudian di sini para ulama harus membahsul masail-kan, gitu kan? Mau kembali kepada hukum lama, istishab tadi itu, ya, hukum asalnya bahwa negatif, atau mau pakai saduz zariah di ujung.
Karena kata dokter, ya siapa tahu hasil swab testnya katakan positif, kan bagaimana resiko? Nanti menulari yang lain. Tapi di kasus yang pertama sudah dilakukan protokol kesehatan, ternyata hasilnya negatif, orangnya sudah dikubur. Nah ini kan keluarga hatinya sudah kacau balau. Nah, ini bagaimana persoalan seperti ini mau dijawab oleh para ahli fikih di Yain Palu ini? Nah, begitu juga persoalan-persoalan lain. Saya ingin memberikan contoh lain, misalnya masalah transaksi online. Sekarang ini salah satu barokah di negeri kita itu karena sebelum ada COVID kita sudah punya Gojek atau Uber gitu, bukan Grab ya. Sehingga begitu kemudian terjadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita dimudahkan lewat transaksi online. Begitu juga online shopping itu, Bukalapak, Shopee, itu juga sudah rame sebelum adanya COVID. Tetapi begitu sekarang ada COVID ini dan semuanya semakin rame transaksi online, timbul persoalan hukum. Penjualan online-nya kan sistemnya dropshipping. Ini terjadi perdebatan. Kenapa? Karena ada 3 pihak, yang pihak pembeli dengan penjual dan pihak yang menyediakan platform, Bukalapak, Shopee begitu ya, atau Gojek atau Grab tadi itu. Transaksinya kita kemana? Siapa yang melakukan akad jual belinya, transaksi di mana? Apalagi ternyata pihak penyedia platform maupun Gojek ataupun Grab tadi itu tidak memiliki produknya, bukan dia yang jualan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Apalagi ketika ternyata yang Grab-nya itu kadang-kadang suka telepon balik kan. Ini pesanan sesuai dengan yang di aplikasi ya. Artinya apa? Dia sendiri juga tidak tahu apakah ada atau tidak barangnya, apakah sama atau tidak sama. Nah, sementara kan kita tidak boleh membeli kucing dalam karung, kan begitu. Nah, ini semua menimbulkan berbagai persoalan fikih muamalah yang saya kira kawan-kawan di Pasar Sarjana Yain Palu yang akan menjawabnya. Saya kan hanya melempar persoalan, memancing persoalan saja. Provokator lah kira-kira begitu ya. Jawabannya nanti kawan-kawan Yain Palu yang akan memberikan jawaban. Nah, persoalan lainnya adalah persoalan masalah hak asasi manusia, yaitu pelarangan dan pembatasan warga negara beraktivitas. Gara-gara lockdown, harus pakai masker, adanya jam malam misalnya, toko tutup, masjid tutup, yang semuanya dianggap ini membatasi hukukul insan, gitu ya, hak kemanusiaan kita, hak asasi manusia. Sejauh mana sebetulnya wewenang ulil amri melakukan itu dalam kacamata fikih siasah? Karena ada 2 perbedaan misalnya, ada tahdid, membatasi, ada tanzim, mengatur. Nah, di wilayah mana sebetulnya pemerintah bisa melakukan tahdid dan di wilayah mana pemerintah bisa melakukan tanzim. Nah, ini juga menjadi perdebatan untuk para aktivis HAM, termasuk yang di Australia. Ada kasus beberapa waktu lalu, ada orang yang menolak pakai masker di Australia dan menggunakan alasan hak asasi manusia. Nah, ini kan menarik. Dan itu dibantah oleh para kolega saya, para profesor ahli hak asasi manusia di Monash University ini, yang mengatakan bahwa pemerintah boleh melakukan pelanggaran HAM dalam kasus-kasus yang darurat seperti itu. Mungkin kalau dalam kaidah kita ad-darurah tubihul mahzurat itu. Nah, sekarang ini terakhir ya, sekarang ini sedang ramai juga masalah menunggu vaksin. Ya, ada yang mengatakan vaksinnya dari Cina, ada yang mengatakan vaksinnya itu dengan menggunakan teori konspirasi dari Bill Gates, begitu ya. Bahkan kemarin beredar video kecil, video singkat masalah Bio Farma sedang berusaha memproduksi vaksin ala kita sendiri, tapi akan menjadi pertanyaan karena masih banyak juga saudara-saudara tidak mau vaksin dan merenyakan gitu. Maka di sini kemudian teori-teori dalam fikih klasik seperti istihalah, ya, istihlak. Nah, itu akan kembali berperan untuk memberikan penjelasan dan jawaban terhadap persoalan vaksin ini. Saya kira pancingan dari saya itu saja, hanya sekali lagi hanya sekedar melengkapi
sisi-sisi praktis yang tadi belum sempat disinggung oleh guru kita, Prof. Amin Abdullah. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan maupun ada bahasa-bahasa yang kurang nyaman didengar bagi Bapak dan Ibu sekalian. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.